Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safa Salsabil dengan NIM 3322501001 dari kelas GM 2A Pagi. Saya dari Prodi Teknologi Geomatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Global Navigation Satellite System atau GNSS pada bidang konstruksi. Nah, apa sih GNSS itu? GNSS atau Global Navigation Satellite System adalah sistem navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk menentukan posisi, kecepatan, dan juga waktu secara akurat di seluruh permukaan bumi. Teknologi ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang konstruksi. Contoh dari sistem GNSS yang pertama adalah GPS. GPS merupakan sistem GNSS yang dikembangkan oleh Amerika Serikat dan menjadi sistem yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Yang kedua adalah GLONASS. GLONASS adalah sistem navigasi milik Rusia yang berfungsi sebagai alternatif dari GPS dan sering digunakan bersama GPS untuk meningkatkan akurasi. Yang ketiga adalah Galileo. Galileo ini dikembangkan oleh Uni Eropa yang dirancang untuk memberikan layanan navigasi dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Lalu yang keempat adalah Beidou. Beidou ini merupakan sistem navigasi milik China yang saat ini telah memiliki cakupan global dan juga digunakan di berbagai negara. Yang kelima adalah QZSS. QZSS ini merupakan sistem satelit dari Jepang yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sinyal GNSS, terutama untuk di kawasan Asia Pasifik. Yang ketiga, mengapa sih GNSS itu penting dalam konstruksi? Yang pertama adalah karena akurasinya yang tinggi. GNSS ini mampu menghasilkan data koordinat dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, sehingga hasil pengukuran menjadi lebih akurat hingga ke milimeter. Yang kedua adalah lebih cepat. Proses pengukuran di lapangan dapat dilakukan dengan lebih cepat dibandingkan dengan metode konvensional, di mana pengukuran ini menjadi lebih cepat dan juga efisien. Yang ketiga adalah hemat biaya. Karena pekerjaan menjadi lebih efisien, biaya operasional dan juga risiko pengukuran ulang dapat dikurangi. Yang keempat adalah minim kesalahan. Data yang diperoleh secara real time sehingga mengurangi adanya kesalahan dalam pengukuran menjadi lebih kecil. Yang terakhir atau yang kelima adalah monitoring yang mudah. GNSS memudahkan pemantauan perkembangan proyek dari awal hingga akhir dari pembangunan proyek tersebut. Lalu, apa saja sih aplikasi GNSS dalam konstruksi? Yang pertama adalah survei lokasi proyek, di mana GNSS ini digunakan untuk menentukan posisi dan juga kondisi lokasi sebelum pembangunan itu dimulai. Yang kedua adalah penentuan titik kontrol. GNSS membantu dalam menentukan titik acuan yang digunakan sebagai dasar dari seluruh kerjaan proyek survei tersebut. Yang ketiga adalah stakeout atau penentuan titik konstruksi, di mana GNSS digunakan untuk menandai posisi bangunan, jalan, ataupun fondasi dalam gambar seperti pada desain. Yang keempat adalah pengukuran volume galian dan juga timbunan. Data GNSS digunakan untuk menghitung volume tanah galian maupun timbunan secara lebih akurat. Yang kelima adalah monitoring deformasi struktur, di mana GNSS dapat membantu dalam memantau apakah terjadi pergeseran pada suatu bangunan, jembatan, ataupun juga bendungan. Yang terakhir adalah pemetaan dan dokumentasi proyek. Semua hasil dari pengukuran dapat dibuat menjadi sebuah peta dan juga dokumentasi proyek secara digital. Selanjutnya adalah studi kasus penggunaan GNSS. Saya mengambil dua contoh. Yang pertama adalah pembangunan pada jalan tol. GNSS digunakan untuk menentukan trase jalan dan melakukan stakeout dengan akurat. Teknologi ini membantu mempercepat survei serta memastikan pembangunan sesuai dengan desain. Yang kedua adalah proyek bendungan. GNSS digunakan untuk memantau pergeseran struktur bendungan secara berkala, di mana hal ini dapat membantu mendeteksi perubahan posisi sejak dini dan juga meningkatkan keamanan pada konstruksi. Lalu peralatan-peralatan pada GNSS. Peralatan yang digunakan yang pertama adalah receiver. Skip lagi ya. Lalu ada peralatan-peralatan GNSS. Yang peralatan yang digunakan yang pertama adalah receiver GNSS. Receiver ini merupakan alat utama yang menerima sinyal dari satelit untuk menentukan suatu koordinat. Yang kedua adalah base station. Base station ini berfungsi untuk memberikan data koreksi sehingga hasil pengukuran menjadi lebih presisi. Yang ketiga adalah rover.
Rover ini digunakan oleh surveyor untuk mengukur titik-titik koordinat secara langsung di lapangan. Yang keempat adalah controller. Controller ini digunakan untuk mengoperasikan receiver serta menyimpan data hasil dari pengukuran yang ada di lapangan. Yang terakhir atau yang kelima adalah antena GNSS. Antena ini berfungsi untuk menangkap sinyal dari satelit sebelum diproses oleh receiver. Selanjutnya adalah kelebihan dan juga kekurangan dari GNSS. Yang pertama adalah kelebihannya akurasi hingga milimeter dengan menggunakan metode RTK. Dengan menggunakan metode RTK, GNSS dapat menghasilkan koordinat dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Yang kedua adalah tidak perlu garis pandang. Berbeda dengan total station, GNSS tidak memerlukan garis pandang langsung antar alat. Yang ketiga adalah cepat memperoleh koordinat, di mana koordinat dapat diperoleh dalam waktu yang relatif cukup singkat. Yang keempat adalah efektif untuk area yang luas, di mana GNSS ini sangat cocok digunakan pada proyek dengan wilayah yang luas karena pengukurannya yang sangat cepat. Yang kelima adalah data tersimpan dengan digital. Semua hasil pengukuran langsung dapat tersimpan dalam bentuk digital sehingga mudah untuk diolah. Untuk kekurangan dari GNSS sendiri, yang pertama adalah sulit di bawah pepohonan yang lebat, di mana eh, pepohonan yang sangat lebat dapat menghalangi sinyal dari satelit tersebut. Yang kedua adalah gangguan gedung tinggi atau multipath. Gedung tinggi dapat menyebabkan pantulan sinyal atau juga multipath sehingga mengurangi akurasi dari pengukuran tersebut. Yang ketiga adalah bergantung pada sinyal satelit, di mana jika sinyalnya terganggu, maka hasil pengukuran juga dapat dipengaruhi. Yang keempat atau yang terakhir adalah membutuhkan koreksi RTK atau coarse agar presisinya menjadi lebih tinggi. Untuk memperoleh ketelitian yang tinggi, GNSS memerlukan koreksi dari RTK atau juga jaringan coarse. Yang terakhir adalah kesimpulan. GNSS merupakan teknologi yang sangat penting dalam dunia konstruksi karena mampu menghasilkan data posisi yang cepat, akurat, dan juga efisien. Dengan adanya GNSS ini, pekerjaan survei, pemetaan, stakeout, hingga monitoring proyek dapat dilakukan dengan mudah sehingga meningkatkan kualitas dari pembangunan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.